Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Kita masih Allah beri kesempatan untuk kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, untuk kita senantiasa bertobat memohon ampun atas segala salah hilaf yang selama ini kita perbuat. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang senantiasa pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan wujud rasa syukur terbaik adalah kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk sarana kita beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir, dan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, karena ditembak Pak RW ya, jadi singkat saja mungkin. Dan alhamdulillah saya mempunyai beberapa catatan, dan catatan ini ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian dan semoga bermanfaat. Terlebih kita di hari ini bertepatan ya dengan momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, di momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya pertama harus bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apalagi beberapa hari lalu Ustadz Ajat menjelaskan bahwa selevel Abu Lahab yang diancam di dalam surat Abu Lahab gitu, surat Al-Lahab khusus gitu tuh, sempat bergembira atas lahirnya Nabi. Itu selevel Abu Lahab yang udah pasti masuk neraka gitu. Apalagi kita levelnya sebagai pengikut Rasulullah harus lebih bergembira dari gembiranya Abu Lahab. Tapi selevel Abu Lahab juga tidak sekedar bergembira, tapi mewujudkan rasa kegembiraannya, yaitu dengan memerdekakan salah satu budaknya. Artinya gembiranya itu bukan hanya dirasa ataupun dikatakan, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah lebih berhak mewujudkan kegembiraan atas kelahiran Nabi. Caranya apa? Tentu caranya kita melakukan hal-hal yang dianjurkan Nabi, melakukan hal-hal yang disenangi Nabi. Apa saja kira-kira? Ya banyak sebetulnya. Salah satunya adalah kita mempelajari sirah nabawiyah, artinya mempelajari kisah-kisah Rasulullah selama hidupnya. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya juga pernah menyampaikan bahwa nikmat terbesar, nikmat pertama kita sebelum nikmat hidayah, artinya kita tahu ya, nikmat hidayah itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Tapi ada nikmat yang paling besar. Nikmat yang pertama yaitu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Ali Imran ayat 164 kata Allah, saya bacakan artinya aja. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah,
meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kenapa nikmat terbesar itu adalah diutusnya Nabi sebelum nikmat hidayah? Karena coba kita tahu halal haram, kita tahu ini boleh, kita tahu ini nggak boleh, kita tahu tentang surga neraka, kita tahu caranya masuk surga, kita tahu caranya menghindar dari azab neraka, ya tentu melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa diutusnya Nabi Muhammad adalah salah satu nikmat yang paling besar, nikmat terbesar dan nikmat yang paling utama sebelum nikmat hidayah. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Jadi yang pertama bergembira, yang kedua cuma dua doang sih saya nyatetnya. Gembira juga kan banyak wujudnya ya. Selain kita bergembira dengan senang hati, juga gembiranya harus diwujudkan dengan perbuatan. Apalagi kita lebih gembira lagi karena ternyata Rasulullah diutus sebagai Nabi adalah nikmat yang paling besar. Maka nikmat yang paling besar itu harus kita syukuri. Terus jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ada salah satu kisah, dan ini kisahnya mendekati Hasan, artinya sanadnya insya Allah bagus. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan, ibunda Rasulullah yaitu Siti Aminah melihat cahaya keluar dari Rasulullah, dan cahayanya itu sampai ke kota Busroh kalau nggak salah. Itu salah satu kota di daerah Syam atau Irak hari ini. Jadi kita bisa menganggap ini betul-betul cahaya, artinya cahaya yang betul-betul bersinar, atau memang ini harapan dari ibunda Rasulullah yaitu Siti Aminah. Dan ternyata apa? Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah sebelum wafat dan hampir wafat itu telah mengutus pasukan untuk berangkat ke kota Busro atau ke kota Syam atau di daerah Irak. Jadi ketika sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengutus pasukan. Pasukannya itu dipimpin oleh panglima paling muda yaitu Usama bin Zaid. Waktu itu Usama bin Zaid baru berusia 18 tahun. Sudah memimpin pasukan untuk menyebarkan Islam sampai ke negeri Syam. Jadi kisah ketika Rasulullah dilahirkan itu keluar cahaya, itu selain memang keluar cahaya juga sebagai harapan dari seorang ibunya yaitu ibunda Siti Aminah bahwa kelak anak ini bukanlah anak biasa, anak yang akan membawa cahaya sampai ke negeri Syam. Makanya kita ketika memiliki anak, istri kita melahirkan anak, kita harus tanamkan harapan yang sangat besar kepada anak kita. Nak, kelak kamu akan menjadi pemimpin besar gitu. Nak, kelak kamu akan membawa perubahan yang besar gitu tuh. Jadi optimis orang tua dimulai ketika orang tua itu melahirkan anaknya. Sebagaimana ibunda Aminah, ibunda Rasulullah yaitu Siti Aminah, optimis bahwa Rasulullah ini adalah bukan manusia biasa, kelak akan menghadirkan cahaya. Bahkan cahayanya ternyata kita rasakan sampai ke Indonesia gitu tuh. Jadi ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran sehingga dalam situasi, kadang kita kan dalam situasi yang nggak pas gitu, kok punya anak gitu, kakaknya masih kecil kok punya anak, atau kita sebagai orang tua belum siap punya anak kok punya anak, jangan sampai seperti itu gitu tuh. Tapi ketika anak lahir maka kita harus optimis dan menanamkan kebaikan pada anak ini dengan keyakinan bahwa anak ini kelak akan berguna bagi agama dan juga bangsa gitu. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang momentum Maulid Nabi, kita kadang menyatakan bahwa kita ini adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi. Begitu ya. Alasan kebanyakan orang memperingati Maulid Nabi adalah ini bukti kecintaan kita kepada Nabi. Betul, memang kita harus mencintai Nabi, dan saya juga pernah menyampaikan cara atau bagaimana cara kita mencintai Nabi. Salah satunya adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Terus kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, man sholla alayya wahidatan,
sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi cara mencintai Nabi itu adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan juga kita memperbanyak solawat kepada Nabi. Tapi yang paling penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sering mengatakan bahwa ini adalah ekspresi kita mencintai Nabi. Kita perlu tahu, cinta itu selain diukur dari bagaimana kita mencintai, juga diukur dari bagaimana kita dicintai. Coba, misal kita merayakan kelahiran Nabi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, misal perbuatan musik, segala macam gitu tuh. Katanya itu sebagai bentuk kita mencintai Nabi. Kira-kira Nabi dengan cara-cara seperti itu, kira-kira Rasul balik mencintai kita enggak? Enggak kan? Jadi kadar cinta itu harus diukur selain dengan kita mencintai, juga selain kita dicintai. Jadi bagaimana cara supaya Rasul mencintai kita juga? Maka ekspresi kita mencintai Rasul ini yaitu dengan momentum Maulid Nabi ini kita memperbanyak sholawat, kita mempelajari sirah nabawiyah sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi kita Muhammad. Maka dengan seperti itu Rasul pun akan kembali mencintai kita. Jadi cintanya tidak bertolak belakang gitu. Kita mencintai Nabi, tapi Nabi juga mencintai kita karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai Nabi gitu. Bukan sebaliknya. Makanya kadang saya heran mendapati kejadian-kejadian seperti itu bertolak belakang dan cintanya pasti tertolak gitu. Mengaku mencintai Nabi tapi dengan cara yang tidak dicintai Nabi, jadi Nabi tidak mencintai mereka karena caranya salah. Tapi kalau caranya benar, dengan kita memperbanyak sholawat, kita berzikir, kita mempelajari sirah nabawiyah, maka insya Allah itu menjadi cinta yang terbalas, bukan cinta yang tertolak. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Semoga pesan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Semoga jamaah sekalian termasuk orang-orang yang senantiasa Allah beri keistiqomahan untuk kita terus senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mencari suri tauladan terbaik ya Nabi kita Nabi Muhammad dalam hal apapun. Ketika Nabi Muhammad sebagai orang tua, maka yang harus ketika kita ingin belajar sebagai orang tua terbaik, maka kita belajar dari Rasulullah. Ketika kita ingin menjadi anak yang terbaik, berbakti kepada orang tua, maka kita belajar dari Rasulullah. Bahkan ketika kita ingin berbisnis, berdagang dengan bisnis dan dagang terbaik, maka kita contoh juga Rasulullah. Karena Rasulullah juga seorang pedagang. Dan seluruh aspek kehidupan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semua sendi kehidupan ya gurunya adalah Rasulullah. Kita belajar dari Rasulullah karena selain itu perintah Allah, juga ini ternyata memiliki kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang lain. Mungkin itu saja. Mari di akhir sama-sama kita berdoa, bermunajat. Semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan di hari ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fanni min bayni yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an ubtala min tahti. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik
وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملاها بنورك الذي لا يحبو واسرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam.